Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali pembahasan kitab Hilyah Thalibil Ilmi oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita masih membahas adab-adab talibul ilmi terhadap dirinya sendiri, sampai pada adab yang ke-11, yaitu al-i'radu an majalisil laghwi, berpaling atau menghindar dari majelis-majelis yang tidak ada faedahnya atau sia-sia. Antum baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'allif rahimahullah al-i'radu 'anil majalisil laghwi la taqab bisaqa kan yakhshawna fi nadihimul munkar wa yahtikuna ashtara al-adabi mutaghabiyan an dzalik fa in fa'alta dzalika fa inna jinayataka 'alal ilmi wa ahlihi azimatun. Nah, artinya yang poin 11 kata? Iya, 11. Menghindari forum-forum yang sia-sia. Jangan menginjakkan kaki di permadani milik mereka yang melakukan kemungkaran dan melanggar batas kesopanan di forum pertemuan mereka, seraya bersikap masa bodoh mengenai hal itu. Jika itu kau lakukan, maka dosamu kepada ilmu dan ulama sungguh besar. Nah, kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan al-i'rad an majalisil laghwi, berpaling dari majelis-majelis, menjauhi majelis-majelis yang al-laghwi. Al-laghwu itu ya sia-sia. Kata Syekh, al-laghwu naw'an. Kesia-siaan itu ada dua jenis. Laghwun laisa fihi faidatun wala madarrah. Yang pertama, laghwun, sia-sia, yang sifatnya itu tidak ada faedahnya, tapi juga tidak ada mudaratnya. Nah, itu tetap dikatakan sebagai laghwun, karena laghwun itu sendiri artinya nggak ada faedahnya. Nah, jenis yang kedua adalah walaghwun fihi madarratun. Jenis yang kedua adalah sia-sia yang tidak ada faedahnya, tapi ada mudaratnya. Bagaimana menyikapi dua jenis sia-sia ini, kesia-siaan ini? Amal awal, adapun yang pertama, fala yanbaghi li'aqil an yudhhiba waqtahu fihi li'annahu khasaratun. Adapun yang pertama tadi, majelis
atau laghun, sia-sia yang tidak ada faedahnya, tapi juga nggak ada bahayanya, nggak ada mudaratnya, maka tidak layak orang yang berakal dia menghabiskan waktunya di majelis itu, meskipun nggak ada mudaratnya. Kenapa? Li'annahu khasaratun, karena dia akan mengalami kerugian. Dia buang-buang waktu yang harusnya bisa dia manfaatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah, bisa dia manfaatkan untuk beribadah, atau mungkin dia bisa manfaatkan untuk mendapatkan dunia, tapi ternyata waktu itu pergi begitu saja, dia tidak mendapatkan apa-apa. La dunya walal akhirah, tidak mendapatkan dunia, tidak pula mendapatkan pahala. Ya, maka yang pertama tetap hukumnya nggak boleh. Jangan terus kan nggak ada mudaratnya, ya tetap nggak boleh, karena itu termasuk menyia-nyiakan waktu. Wa amma tsani, apa contohnya yang pertama ini? Majelis apa? Hah? Mainan-mainan, catur. Hah? Apa lagi? Cangkruk. Ya, memang nggak ada mudaratnya. Di sini nggak ada khomernya kok. Di sini kita nggak ghibah. Ya, di sini kita nggak melalaikan sholat. Waktunya sholat kita sholat kok gitu. Kita nggak melakukan maksiat di sini. Yang dilakukan memang perkara-perkara yang mubah. Tapi perkara yang mubah sudah sering kita sampaikan, apabila itu dilakukan dengan cara yang berlebihan, maka jatuhnya pun juga menyia-nyiakan waktu. Wa amma tsani, adapun sia-sia jenis yang kedua, yaitu yang tidak ada faedahnya tapi dia bermudarat. Fa innahu yahrumu alaihi an yumdiya waqtahu fihi li'annahu munkarun muharramun. Tidak layak seorang muslim dia jatuh di dalam majelis yang sia-sia ini, karena itu merupakan perkara yang diharamkan atas dia. Majelis yang ada mudaratnya itu perkara yang diharamkan. Dia menghabiskan waktunya dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya majelis ya ada perempuannya, ya ikhtilat antara laki dengan perempuan, ya, ada musiknya, ada khomernya, maka ini lebih dahsyat lagi keharamannya. Wal muallif ka'annahu hamalat tarjamah alal makna tsani. Sepertinya penulis mengarahkan kepada sia-sia jenis yang kedua, laghun. Wa huwa laghul muharram, yaitu laghun yang diiringi dengan keharaman. Wala syakka annal majalis allati tashtamilu 'alal muharram la yajuzu lil insan an yajlisa fiha. Tidak diragukan lagi, majelis-majelis yang di dalamnya ada hal-hal yang diharamkan, maka nggak boleh seseorang untuk duduk bermajelis di sana. Ya anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nisa ayat 140, Allah mengatakan waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum. Kata Allah, dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian di dalam kitab, yaitu apabila kalian mendengar ada orang-orang yang memperolok ayat-ayat Allah, ya, atau yang mengkufuri ayat-ayat Allah, maka kalau kalian tahu ada majelis yang modelnya kayak gitu, jangan kalian duduk bersama mereka, ya, sampai mereka beralih kepada pembicaraan yang lain. Karena kalau kalian duduk bersama mereka, kalian sama seperti mereka juga. Masih kok melok ngomong. Ya. Di sini ditafsirkan oleh para ulama, yaitu majelisnya ahlil bid'ah masuk di dalam ayat ini. Karena majelisnya ahlil bid'ah itu mengkufuri ayat-ayat Allah dan memperolok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak boleh seorang ahlus sunnah duduk di majelisnya ahlil bid'ah, duduk di kajiannya ahlil bid'ah. Itu kena dalam larangan ayat ini. Makanya kalau tanya kenapa sih Salafi itu kok pilih-pilih tempat ngaji, ya pilih-pilih kajian, ya kan semua kita ini muslim, ya kan, ambil baiknya buang buruknya, ikuti semua kajian saja, nggak usah pilih-pilih. Harus yang ustadznya di atas sunnah, harus yang menyampaikan sunnah, ya menyampaikan manhaj salaf, baru dia mau duduk. Kalau selain itu nggak mau duduk.
Maka ini jawabannya, iya, kita dilarang duduk di majelisnya ahlil bid'ah, yaitu mereka yang menyimpang dari jalan sunnah dan mereka yang menyimpang dari jalan para salaf. Ya, maka kita nggak boleh duduk di situ. Faman jalasa majlisal munkar wajaba alaihi an yanha an hadzal munkar. Tapi kalaupun antum duduk di majelis yang di situ ada kemungkaran, maka kewajibannya antum harus mengingkari kemungkaran itu. Jadi kalau antum duduk di majelisnya ahlil bid'ah, kalau ahlil bid'ah ini mengeluarkan statement-statement yang menyimpang, pernyataan-pernyataan yang menyimpang, maka antum harus mengingkari. Ya, bisa enggak? Soro digeruduk nanti anak Ustaz. Ya, karena nggak bisa ya sudah. Ya, nggak perlu duduk di majelisnya mereka. Atau majelis maksiat. Ya, majelis yang isinya kemaksiatan tadi. Ada ya bercampur antara laki dengan perempuan misalnya, atau ada khomernya, atau ada musik-musiknya, atau mungkin majelis ghibah. Ya, maka kalau antum tetap duduk di situ, antum harus mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang ada di situ. Fa in tarakuhu fahadzal matlub. Tapi kalau antum nggak mampu dan antum tinggalkan majelis itu, maka memang itu yang dituntut, memang itu yang diperintahkan. Wa illam tastaqim wa asarru ala munkarihim fal wajib an yasrif. Ketika antum sudah mengingkarinya, antum sudah menyampaikannya, tapi ternyata mereka masih tetap melanjutkan kemungkaran itu, maka yang wajib antum berpaling, ngacir, meninggalkan majelis itu. Khilafan lima yatawahhamu ba'dul amah min qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam fa illam yastati' fa biqalbi. Ini berbeda dengan keyakinan sebagian orang yang seenaknya sendiri mencomot hadis Nabi. Jadi kan Nabi mengatakan, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati', kalau dia nggak mampu merubah dengan tangan, ya fa bilisani, maka dengan lisan. Fa illam yastati' fa biqalbi, kalau nggak mampu dengan lisan, maka dengan hati. Hati mengingkari. Nah, ini dijadikan dalil oleh sebagian orang yang masih duduk di majelis-majelis mungkar itu. Ya, tetap duduk di majelis ghibah misalnya, atau duduk di majelisnya ahlil bid'ah. Ya, ketika dikasih tahu, dia mengatakan, kau kenapa kok masih duduk di sini? Dia mengatakan, iya, ana sebenarnya nggak cocok, cuman hati ana mengingkari. Ana nggak bisa mengingkari dengan tangan, ya, karena memang ini bukan wewenang ana. Dan ana nggak bisa mengingkari dengan lisan karena ana nggak punya ilmu, maka ana mengingkari dengan hati. Hati ana mengingkari. Tapi selonggo nanggono, ngerti ya? Hati mengingkari tapi dia masih nongkrong di situ. Maka kata beliau, fayaqul ana karihun lihadal munkar fi qalbi wa huwa jalisun ma'a ahli. Dia katakan, aku nggak suka, saya benci dengan kemungkaran ini yang ada di majelis ini. Ya. Tapi kebencian itu cuman bisa ada di dalam hati saya, nggak bisa saya ekspresikan, ya, nggak bisa saya ingkari dengan tangan dan nggak bisa saya ingkari dengan lisan. Ya. Tapi apa? Tetap lungguh nanggono, tetap duduk di majelis itu. Fayuqalu lahu, maka katakan kepada orang-orang seperti ini, lau kunta karihan lahu haqqan ma jalasta ma'ahum. Kalau memang jujur kau nggak suka, hatimu membenci kemungkaran itu, kau juga nggak akan sudi duduk di situ. Antum sekarang duduk di majelisnya ahlil bid'ah, di mana ahlil bid'ah ini mengeluarkan statement-statement yang menyimpang dari akidah antum. Antum kepanasan nggak duduk di situ? Kepanasan, nggak betah antum. Kurang ajar ini. Iya, nggak betah. Pasti antum akan kepanasan dan antum akan meninggalkan majelis itu. Ya, sumpah. Ya, telinga antum mendengarkan syubhat-syubhat seperti itu, sunnah diperolok, ya, sunnah diperolok, akidah salaf diperolok, nggak tenang antum. Maka antum pergi. Ya. Nah, gampangannya antum duduk di majelisnya Syiah Rafidhah. Maka di situ dicela, dicaci maki Aisyah radhiyallahu anha. Dikatakan Aisyah itu pezina. Antum sih duduk di situ.
Hah? Kalaupun duduk di situ balangan kelompen gitu. Ya balang itu, lempar itu orangnya yang mengatakan demikian. Nggak bakal betah antum. Justru aneh kalau antum masih betah di situ. Ya kan, ketika Aisyah diperolok, ketika para sahabat diperolok, antum masih betah di situ. Ya itu ada yang nggak beres berarti. Ya, memang ada yang nggak beres. Anak dulu sekitar tahun 2015 2016 kita itu pernah bikin seperti perkumpulan kristologi. Jadi orang-orang yang memang mempelajari agama ahlul kitab, kemudian dalam rangka untuk mendebat pendeta-pendeta. Ya, maka di situ kita bikin grup, kemudian di situ kita saling sharing. Ya, kita saling sharing tentang syubhat-syubhatnya orang-orang Nasrani, ya, kesesatan mereka, ya, ayat-ayat dalam Injil mereka, ya. Tapi ternyata di situ tidak hanya dibahas tentang kristologi, padahal grupnya judulnya kristologi. Tapi ternyata yang dibahas itu bukan cuma kristologi, tapi juga menyinggung tentang akidah Islam. Nah, di situ kita padahal sepakat. Nah, ini makanya buruknya persatuan. Ya, persatuan bukan di atas akidah sahihah, buruknya seperti ini. Kita awalnya itu sepakat, sudah kita ini dari berbagai macam latar belakang. Ya kan, ada yang Asy'ari akidahnya, ya kan, ada yang ini Ahlus Sunnah akidahnya, bahkan ada yang juga punya pemikiran Syiah. Kita curiga juga dia punya pemikiran Syiah. Tapi dulu kita nggak pedulikan lah. Kenapa? Yang penting fokus utama kita siapa? Nasoro. Tapi ternyata di grup itu ya banyak yang mulai menghembuskan Wahabi. Ya, mulai ada yang menghembuskan Wahabi. Ya, dengan mengatakan bahwasanya akidah yang mengatakan Allah di atas itu adalah akidahnya Wahabi. Nah, terus kemudian di-share ya potongan video salah seorang dai di negeri kita yang mengatakan bahwa Tuhannya Wahabi itu seperti Sun Gokong. Ya, pernah tahu ya? Ya wis mati orangnya. Ya, dia mengatakan Tuhannya Wahabi itu seperti Tuhannya Sun Gokong. Tahu Sun Gokong pedes itu? Ya kan? Kan Tuhannya di atas langit katanya. Itu di-share video itu. Nah, semakin pembahasannya semakin ya memperolok akidah salaf, ya semakin menghina-hina para salaf, sampai akhirnya kita nggak betah sendiri sama. Apa yang terjadi? Keluar kita. Iya, nggak betah kita. Hampir semua member di grup itu nggak suka dengan Wahabi itu. Terus itu yang didengung-dengungkan sama mereka. Ya, kalau nggak salah waktu itu sempat ada momen Maulid Nabi. Nah, tambah digoreng lagi Wahabi. Ya, ini bulan ini Wahabi lagi kepanasan karena kita sedang merayakan Maulid ini. Ini kita kalau memang benar kita ini cinta dengan akidah salaf, ya kita benar membela sunnah. Dengar ucapan-ucapan seperti itu, tentu nggak ridho kita. Kita nggak bisa membantahnya karena memang kita masih belum memiliki ilmu tentang itu. Maka mau nggak mau harus apa? Keluar sudah. Ngapain? Ya. Maka sama seperti kata beliau di sini, kalau kau memang membenci dalam hati, kau nggak akan betah ada di situ. Ya, maka di grup-grup itu juga hati-hati antum. Ya, jangan merasa grup-grup, wah ini grupnya grup alumni gitu. Ya, tapi sering ada yang ngasih syubhat-syubhat gitu. Maka antum ingkari dengan lisan di situ. Kalau antum nggak bisa ingkari dengan lisan dan terus dihembuskan syubhat di situ, member-member grup yang lain juga asyik menimpalinya juga, maka keluar sudah. Oh ini grup alumni, dulu kita ini waktu sekolah solidaritasnya luar biasa, persaudaraannya, brotherhood of apa gitu. Waduh, ya kan, persaudaraan apa gitu. PPN itu sudah keluar kalau itu majelis mungkar. Ya. Terjemahannya juga ada kalau tetap duduk dengan mereka, tentu kamu serupa dengan mereka. Iya, innakum idzan mithluhum. Ya, serupa ya. Iya. Seperti mereka. Dosanya juga sama seperti mereka. Ya, kalau kalian
tetap berada di majelis itu, walaupun hati mengingkari tadi ya. ya meskipun kecuali kalau kita di majelis itu dalam rangka mengingkarinya juga. Ya, kita tetap berada di majelis itu, kita tidak meninggalkan majelis itu, tapi sembari kita mengingkari kemungkaran-kemungkaran di situ. Ya, tapi kalau kita cuman ya, Mengingkari dengan lisan. ya, tapi kalau kita diem toh, anak nggak ikut-ikut ghibah kok. Ya, anak nggak ikut-ikut ghibah, tapi melok nang kono, ngrungokno pisan. Sama juga kena dosanya. Innakum idzan mithluhum. Ya, sesungguhnya kalian sama juga seperti mereka. Li'annal insan la yumkin yajlis ala makruhin illa idza kana mukrohan. Karena seorang itu nggak akan mungkin betah duduk dengan sesuatu yang tidak dia sukai kecuali terpaksa. Dia tidak akan mungkin duduk dengan sesuatu yang tidak dia sukai kecuali karena terpaksa. Mohon maaf ya, agak jorok sedikit. Orang mungkin tidak betah lama-lama di WC. Hah? Nggak mungkin betah lama-lama di WC. Nah, apalagi dengan bau yang naudzubillah. Nggak mungkin dia betah lama-lama di WC. Kecuali kalau dipaksa, dikunci dari luar. Ya, atau misalnya pernah habis airnya. Ya. Airnya habis ya, Mak. Lampu mati gitu. Jadi ya sudah, nunggu di dalam sampai listriknya nyala baru keluar. Terpaksa. Tapi kalau nggak terpaksa, nggak mungkin kita betah lama-lama di situ. Amma syai'un takrahuhu wa tajlisu bi ikhtiyarik fa inna da'waka karahatahu laysat sahihan. Adapun kalau kau katanya membenci, tapi ternyata kau juga masih tetap duduk di situ atas pilihanmu sendiri, bukan atas paksaan, maka berarti klaimmu yang mengatakan kau membenci kemungkaran itu di dalam hati itu klaim yang palsu. Ya, klaim yang memang kau doyan memang gitu loh. Memang kau suka itu. Fa in fa'alta dzalik fa inna jinayataka 'alal ilmi wa ahlihi 'azimah. Tadi kata Syekh, kalau kau masih tetap tidak meninggalkan majelis-majelis mungkar itu, majelis lahun, majelis sia-sia itu, maka sesungguhnya kejahatanmu terhadap ilmu dan orang-orang yang membawa ilmu itu adalah kejahatan yang besar. Jadi maksudnya, kalau kita yang sudah ngaji ini masih suka duduk di majelis-majelis yang sia-sia, maka kita telah berbuat kejahatan terhadap ilmu yang ada pada kita dan juga berbuat jahat kepada para ulama yang membawa ilmu. Apa maksudnya ini? Kita baca kata beliau, amma kaunuhu jinayatan ala nafsihi fal amru dhahir. Adapun kalau dikatakan itu adalah bentuk kejahatan terhadap diri sendiri, yaitu ketika seorang duduk di majelis-majelis yang sia-sia, itu kejahatan untuk dirinya sendiri, maka itu sudah nampak sekali, jelas sekali, nggak perlu dijelaskan. Itu keburukan nggak buat dirinya? Keburukan buat dirinya. Falau ra'aina taliba ilmin yajlisu majalisal lahwi wal laghwi majalisal lahwi wal laghwi wal munkar fajinayatuhu ala nafsihi wadihatun azimah. Apabila kita melihat ada seorang talibul ilmi, ya, seorang penuntut ilmu, dia duduk di majelis-majelis yang senda gurau, majelis-majelis yang sia-sia, majelis yang ada kemungkarannya, maka tentu kejahatannya itu nampak sekali. Ya, ini orang melakukan perbuatan yang jahat terhadap dirinya sendiri. Antum kalau ngelihat ada seorang thalib yang antum dapati dia ini rajin ngaji di masjid, ya, tapi ternyata dia hobinya nongkrong di warkop, atau hobinya tadi main remi, ya, apa? Iya, nobar, ya, terus apa lagi? Konser. Ya, kalau itu jelas maksiat itu. Ini hal-hal yang biasa dianggap lumrah lah, kan cuma nongkrong gitu. Ya, tapi tetap itu adalah bentuk kejahatan terhadap ilmu yang dia sandang. Wa takunu jinayatan 'alal ilmi wa ahlihi li'anna an-nasa qad yaqulun
dan itu adalah bentuk kejahatan terhadap ilmu dan juga terhadap para penuntut ilmu atau para ahli ilmu. Kenapa? Karena orang-orang akan mengatakan haula talabatul ilm wa hadhihi natijatul ilm wa ma asbaha dzalik fayakunu qad jana ala nafsihi wa ghairihi. Lihat, kalau ada orang yang sudah ngaji, apalagi ustadz, dia nongkrong di warung-warung atau tadi main gaple, main remi, ya nobar misalnya, nonton bareng bola, orang-orang awam akan mengatakan iki loh, dia ini penuntut ilmu, dia ini rajin ngaji ya, inilah hasilnya dia ngaji selama ini, ini hasil dari selama ini dia ngaji sunnah, ini hasilnya, yaitu dia suka nongkrong nggak jelas, ini hasilnya ngaji sunnah. Orang-orang awam akan demikian ya. Beda sama orang-orang yang ngaji ahlil bid'ah misalnya. Kalau mungkin ada ahlil bid'ah, dibandingkan fulan itu ya, yang katanya ahlil bid'ah, justru dia ini nggak suka dengan hal-hal demikian. Dia menyibukkan diri dengan ilmu ya, dia menghabiskan waktunya di masjid, menghabiskan waktunya mungkin di perpustakaan baca buku. Hanya orang akan simpati dengan ahlil bid'ah dan tidak simpati dengan ahlus sunnah ya, itu pandangan orang awam kan gitu kan. Mereka nggak ngelihat hak dan batil dari isinya, tapi mereka melihat hak dan batil dari dohirnya, dari covernya ya. Dan bisa jadi kalau kita mau tambahkan, kelakuan para penuntut ilmu yang duduk di majelis-majelis sia-sia tadi, itu mungkin akan jadi pembenaran bagi orang-orang awam kalau perbuatan mereka itu hak ya. Fulan saja yang sering ngaji duduk sama kita nggak masalah kok. Ente ngaji masih berapa tahun? Ente ngaji masih ya 1 bulan 2 bulan sudah sok-sokan kalau diajak nongkrong nggak mau ya kan? Antum kalau sudah ngaji diajak nongkrong sama teman-teman lama masih mau enggak? Nggak mau, anak nggak mau gitu. Ente ngaji masih berapa bulan? Masih sebulan 2 bulan. Fulan itu yang ngaji sudah tahunan mau kok duduk sama kita, mau kok nongkrong. Lah ini jadi pembenaran ya. Baik. Selesai dari poin yang ke-11. Sekarang kita masuk poin yang ke-12. Nah, betul. Qala aidon al-iradu al-haishati la tasawwunu min al-lagati wal haishati fa innal ghalata tahta al-lagati wa hadha yunafi adab at-talibi. Artinya hindarkanlah dirimu dari keramaian dan kekacauan, karena kesalahan itu terjadi dalam kekacauan. Hal ini juga bertentangan dengan adab menuntut ilmu. Al-i'rad anil haisyat ya, berpaling dari keramaian ya, kegaduhan ya, kebisingan. Nah ini antum berpaling ini harusnya sekarang. Ya, harusnya antum berpaling sekarang ini. Kata beliau at-tasawwun minal laghati wal haisyat, yaitu kita menjaga diri dengan cara menghindarkan diri kita dari segala macam hal-hal yang apa ya, ya rame, riuh, ya berisik, apa? Allah a'lam ya, nanti penjelasannya apa masuk situ apa Allah a'lam. Ya intinya keramaian-keramaian lah, kayak pasar, tapi nanti ada rinciannya juga. Atau apa, pasar malam, ya kayak pasar-pasar malam gitu loh. Hah? Iya, bazar-bazar. Ya memang di situ bukan konser, bukan jualan-jualan gitu. Tapi kalau memang tidak ada hal-hal yang diperlukan di sana, ya dihindari. Ya, jangan terus, wah ini ada bazar, ini ada festival, oh ini ada ini toko, enggak. Ya. Nah itu beda itu. Fa innal ghalat tahtal laghat. Karena kesalahan, kekeliruan
itu biasanya timbul di dalam al-laghat, keriuhan, keramaian. Wa hadza yunafi adabat talab, dan ini bertentangan dengan adab penuntut ilmu. Kita baca syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Qaulul musannif al-hayshat, yakni bidzalika haysyatul aswaq. Nah, ini yang tadi yang kita contohkan, keriuhan atau keramaian yang dimaksud adalah seperti keramaian-keramaian di pasar-pasar. Kama jaa fil hadis at-tahdziru minha, sebagaimana datang di dalam hadis tentang tahdzir, peringatan dari pasar-pasar. Di sini ada footnote disebutkan jaa fil hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha thumma alladhina yalunahum thalathan wa iyyakum wa haysyatil aswaq. Ini kata Nabi, dan jauhkanlah diri kalian dari keramaian-keramaian pasar. Ya, jauhkan diri kalian dari keramaian-keramaian pasar. Li'annaha tashtamilu ala laghatin wa sabbin wa syatmin. Ya, karena di dalam pasar itu ada banyak hal-hal yang negatif. Ya, ada banyak orang-orang yang saling mencaci maki. Ya, ada banyak orang-orang yang saling mencela di antara mereka. Wa ba'du talabatil ilmi yaqul, sebagian para penuntut ilmu mengatakan, ana aqudu fil aswaq min ajlin nadhar lima yaf'alun nas wa ma yakunu bainahum. Sebagian orang ngeles, saya itu duduk-duduk di pasar untuk cuman sekedar melihat orang-orang saja yang di pasar, apa yang mereka lakukan di pasar ini. Fanaqul, maka kita katakan, hunaka farqun bainal ikhtibar wal mumarasah. Maka kita katakan ada perbedaan antara seseorang yang memang dia itu dia itu memang ingin untuk ke pasar dalam rangka mungkin memang ada kebutuhan di situ, ada memang yang diperlukan di situ, atau memang dia itu datang ke pasar dalam rangka untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya. Bedakan antara, kata beliau, al-ikhtibar dengan al-mumarasah. Dia memang biasa, sering, memang doyan ke pasar-pasar itu. Ono sing dituku, gak ono sing dituku, pokoknya merono. Ya, memang doyan deh, mumarasah, membiasakan diri untuk sering ke pasar-pasar itu. Nang pasar bazar. Ya. Loh, mau beli apa? Sembo, opo nang kono dodolan, opo nang kono mbu. Karo pokoknya itu. Kata beliau, yakni lau dzukira laka anna fis suqi al fulani kadza wa kadza fahuna la haraj alaika an tadhhab wa takhtabira bi nafsik. Kalau misalnya dikatakan kepada engkau di pasar ini ada jual ini dan ini, kemudian engkau berangkat ke sana, ya, maka tidak ada masalah. Ya, kau berangkat ke sana ya untuk engkau membuktikan sendiri apa yang diucapkan oleh orang tadi, bahwa di pasar ini memang ada demikian dan demikian, ada yang jual ini, ada yang jual ini, ada kejadian ini dan ini. Nggak masalah kau berangkat ke sana untuk membuktikan ucapan fulan ini memang demikian, dan kau memang membutuhkan di situ. Inilah haraj, kata beliau. Ya, tentu dengan tetap menjaga adab sebagai seorang muslim. Ya. Lakin law kana julusuka fi hadha suq mustamirran tumarisuhu kulla asrin lakana hadha khata'un minka. Namun kalau engkau duduk-duduk di pasar itu dan senantiasa duduk di pasar, dan kau membiasakan dirimu di setiap waktu duduk-duduk di pasar itu, maka ini adalah kekeliruan darimu. Li'annahu ihanatun laka, karena duduk-dudukmu di pasar, ya, nongkrongmu di pasar, dan kau suka memang jalan-jalan ke pasar, itu justru akan merendahkan dirimu, menjatuhkan wibawamu, wali talabatil ilmi umuman walil ilmi syar'i, dan akan menghinakan
ya menghinakan statusmu sebagai penuntut ilmu dan juga ilmu syar'i yang kau sandang. Itu akan menghinakan ilmu syar'i yang kau sandang. Ya. Kalau mau saya tambahkan, duduk-dudukmu di pasar dan kau membiasakan dirimu untuk senantiasa ke pasar tanpa ada sebab yang jelas, maka itu akan menjadikanmu preman pasar. Ya kan gitu kan? Ngapain? Ya ada orang-orang yang memang demikian, suka ke mall. Ya padahal nggak ada. Iya jalan-jalan. Ya kan nggak apa-apa, refreshing. Loh iya apa tujuannya? Kalau memang ada, saya lagi butuh ini, mau cari baju misalnya. Ya, saya mau cari keperluan rumah tangga misalnya, dan memang jualnya di pasar, ya jualnya memang di pasar, ya sudah, kau penuhi kebutuhanmu di situ, jelas. Tapi kalau nggak ada keperluan, ngapain? Ya timbangnya sumpek nang omah, ngaku-ngaku nang pasar, gak jelas itu. Be tanggo ono sing dituku gitu. Nah, ini bukan adab penuntut ilmu. Oh masih ada lanjutannya. Kita dilanjutkan, masih poin 12. Qala aidan min latifi ma yustahdaru huna ma dzukira sahibu. Ma dzakarahu sahibu al-wasit fi udabai shinkit wa anhu fi mu'jamul ma'ajim annahu waqa'a niza'un baina qabilatain fasa'at bainahuma qabilatun ukhra bis-sulhi fataradaw bi hukmin syar'i wa hakkamu 'aliman fastazaharu qatala arba'atin min qabilatin bi arba'atin kutilu min qabilatin ukhra faqala syekhu bab ibnu Ahmad mislu hadza la qisasa fi faqala al-qadi in hadza la yujadu fi kitabin faqala bal lam yakhlu minhu kitabun faqala al-qadi hadza qamus yakni annahu yadkhulu fi umumi kitab fatanawala sahibu at-tarjamah al-qamusu wa awwalu ma waqa'a nazruhu alayhi wal haysatu al-fitnatu wal ummu ubayn wa laysa fil haysati qawadun ay fil qatili fil fitnati la yudra qatilu fata'ajjaba an-nasu min misli hadzal istihdari fi dzalikal mawqif al-haraji intaha al-mulakhasah. Artinya salah satu kisah indah yang disebut mengenai hal ini dikisahkan oleh penulis Al-Wasit di Udabai Syangkit yang kemudian dikutip dalam Mujamul Ma'ajim. Suatu ketika terjadi sengketa antara dua kabilah, lantas ada kabilah ketiga yang berusaha mendamaikan keduanya. Mereka pun bersepakat untuk membentuk pengadilan syariat. Mereka mengangkat seorang ulama menjadi hakim. Sang hakim pun memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap 4 orang dari salah satu kabilah sebagai pembalasan atas dibunuhnya 4 orang dari kabilah lainnya. Maka Syekh Babu bin Ahmad berkata, hukum kisos tidak berlaku dalam kasus semacam ini. Sang hakim berkata, ini tidak dibahas dalam kitab apapun. Syekh Babu bin Ahmad berkata, justru tidak ada satu kitab pun yang tidak membahasnya. Sang hakim berkata, ini kamus. Maksudnya, kamus juga termasuk dalam kategori kitab. Maka Syekh yang biografinya sedang dipaparkan ini mengambil kamus tersebut. Pandangan matanya yang pertama kali tertuju pada kalimat Hasyia, artinya fitnah, dan umuh hubain, sejenis serangga.
dalam situasi fitnah tidak berlaku hukum kisos. Maksudnya, orang yang terbunuh dalam suasana kacau yang tidak diketahui siapa pelaku pembunuhnya tersebut, maka tidak berlaku hukum kisos. Orang-orang pun kagum dengan dihadirkannya bukti semacam ini dalam situasi yang penting. Baik. Kita baca syarah penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Hatani qabilatan jara bainahum fitnatun faqutila min ihdal qabilataini arba'atu rijalin. Ada dua kabilah yang terjadi persengketaan, peperangan di antara mereka. Maka terbunuh 4 orang dari salah satu dari dua kabilah yang berperang tadi. Ada dua kabilah suku berperang dan bersengketa. Kemudian terbunuh 4 orang dari satu kabilah. Ya, ada 4 orang yang terbunuh. Fahadaru ilal qadi. Maka mereka pun kemudian mendatangi seorang qadi, yakni seorang hakim. Faqala Syekh wasmuhu Babu Ibnu Ahmad. Maka berkata seorang syekh yang bernama Bab bin Ahmad, mithlu hadza la qisasa fihi. Ya, kata Syekh Babu tadi bin Ahmad tadi, dia mengatakan kalau kasusnya seperti ini nggak ada kisos. Ya, nggak ada yang dikisos. Kisos atas apa? Pembunuhan berapa tadi? 4 orang tadi. Nggak ada kisos, kata dia. Faqala al-qadhi ay al-hakim, atau afwan, tadi qadhinya tuh bukan syekh tadi ya. Ya, qadhinya bukan syekh. Jadi saya ulangi ceritanya. Ada dua kabilah saling berperang, kemudian terbunuh 4 orang. Maka setelah itu mereka mendatangi seorang qadhi. Nah, ketika di hadapan qadhi ada seorang syekh yang bernama Babu bin Ahmad. Dia mengatakan kasus seperti ini tidak ada kisosnya. Ya, maka sang qadhi, sang hakim tadi mengatakan inna hadza la yujadu fi kitab. Ya, sesungguhnya perkara seperti ini tidak terdapat di dalam kitab. Ai la yujad fi ayyi kitabin annahu la qisasa fi dzalik. Maksudnya enggak ada kitab yang mengatakan seperti ucapannya Syekh Babu bin Ahmad tadi. Ya, kitab apa yang kau jadikan rujukan kalau kasus seperti ini tidak ada kisosnya? Ya, ucapanmu itu tidak ada di dalam kitab apapun. Faqala Syekh Bab bin Ahmad, bal lam yakhlu minhu kitabun. Ya, kata dia, bahkan jawaban saya ini, kata Syekh Babu bin Ahmad ini, itu ada di semua kitab. Tidak ada satu kitab pun yang tidak mengatakan demikian. Semua kitab ada. Faqala al-qadhi hadzal qamus, yakni annahu yadkhulu fi umumi qawlihi lam yakhlu minhu kitab. Lianna kalimah kitab nakira fi siyaqin nafyi fatakunu lil umum amatun tashmalu kullal kutub, kutubul fiqhi wal aqidah wan nahwi wal adab wa kulli syai'. Bingung enggak ceritanya? Saya ulangi. Nah, dari awal ketahuan. Kata Syekh tadi, wahai qadhi, untuk kasus seperti ini tidak ada apa? Kisos. Nggak ada kisosnya ini. Karena memang dalam kondisi apa? Dalam kondisi sengketa perang, nggak ada kisosnya. Maka kata sang qadhi, ucapanmu itu gak ono dalile. Ya, pendapatmu tadi yang mengatakan kasus seperti ini tidak ada kisosnya, itu tidak diketemukan di semua kitab. Ya, tidak ada di dalam kitab apapun. Kata Syekh tadi, bahkan tidak ada satupun kitab yang tidak mengatakan seperti ucapanku tadi. Semua kitab mengatakan seperti itu. Maka akhirnya diambil kamus sama qadhi tadi. Ini ada kamus di sini. Kamus ini termasuk dalam keumuman ucapanmu tadi yang mengatakan kitab. Kau tadi mengucapkan kitab nggak pakai alif lam. Ini pentingnya bahasa Arab. Nggak pakai alif lam. La yakhlu minhu kitabun, nggak pakai alif lam. Berarti kalau tidak pakai alif lam berarti apa? Umum. Ya, berarti mencakup semua kitab.
Nah, termasuk kamus ini, iya kitab pisan. Gitu loh, paham ya? Kata sang qadhi tadi. Termasuk kitab fikih, kitab akidah, kitab nahwu, kitab adab. Faqala al-qadhi, hadzal qamus wa la yujad fil qamus hukmu hadhil mas'alah. Baik. Di kamus ini tidak ada penjelasan hukum tentang masalah ini. Li'annal qamus kitabul lughatin wa laisa kitab fiqhin. Ya, karena kamus ini adalah kitab yang membahas tentang bahasa, bukan kitab yang membahas tentang fikih. Ya memang nggak ada penjelasannya tentang apa hukumnya bagi orang yang kabilah yang berperang dua, kemudian ada nggak dalam kitab kamus? Nggak ada, karena itu memang bahasa, bukan fikih. Faqala al-qadhi hadzal qamus fatanawala sahibut tarjamatil qamus wa awwala ma waqa'a nadruhu alaihi wal haisyatu al fitnah wa ummu hubain wa laysa fil haisyat qawadun. Ya, kemudian Syekh itu mengambil kamus tersebut. Ya, Syekh itu mengambil kamus tersebut. Kemudian dibuka kamus itu dan didapati ada kalimat al-haisyah. Nah, al-haisyah yang tadi kita katakan keramaian. Haisyah artinya keramaian. Di dalam kamus itu diartikan al-haisyah itu diartikan dengan fitnah. Ya, keramaian itu adalah fitnah. Walaysa fil haisyati qawadun. Ya, al-haisyah itu adalah fitnah. Wa ummu hubain wa laysa fil haisyat qawadun. Ya, qawad itu artinya balasan, kisos. Dan tidak ada di dalam keramaian hukum kisos. Ada di kamus itu ternyata. Paham ya? Kalimat itu ternyata justru ada di kamus. Wa qissatul jamaah al-madhkurah haisyatun wa fitnatun wa laysa fil haisyati qawadun. Fa'akhadha min kitabil qamus anna hukmal qadhi biqatli arba'ah minal qabilatil ukhra khata'. Fahadha ma'nal qissah allati dzakara al-muallif. Maka di sini yang betul adalah siapa? Syekhnya. Ya, yang betul adalah syekhnya. Karena memang kalau hukumannya hakim, ya hukumannya hakim itu keliru, yaitu dengan membunuh 4 orang juga, dikisos. Kalau hukumannya hakim gitu, dikisos juga. Ya, padahal kata beliau, secara hukum syar'i, orang yang terbunuh karena fitnah, huru-hara, tidak diketahui pembunuhnya siapa, maka tidak ditegakkan kisos. Ya, maka yang betul adalah syekhnya itu. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah poin yang ke-13 kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, yaitu yang berkaitan dengan at-tahalli birrifq, yaitu menghiasi diri dengan kelemah lembutan. Nah, ini anak kena ini poin 13 ini. Bertutur kata yang lemah lembut, ya mujtaniban al-kalimatal jafiyah, yang menjauhkan diri dari kalimat-kalimat yang kasar. Ya apa Surabaya repot ini. Ya Allah musta'an, astagfirullahaladzim. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, fadhal. Ya. Dari keramaian yang saya tanyakan, bagaimana kita kalau ke objek wisata, ke gunung-gunung, lihat pemandangan itu, kan di sana juga ramai juga. Ya. Ya, seorang berusaha mungkin ya ketika rihlah misalnya dia ingin perlu untuk healing, refreshing, ya dia ingin untuk menikmati suasana atau menghirup udara yang segar di pegunungan misalnya, ya dia tetap menjaga diri dari ikhtilat, ya semampu dia menjaga diri dari ikhtilat atau dari pemandangan-pemandangan yang diharamkan. Nah, misalnya kalau ke pantai, nah, apalagi pantainya di tempat-tempat yang ya banyak orang-orang yang membuka aurat misalnya. Nah, ini tentu kalau dibandingkan dia ke pantai tujuannya untuk healing,
dengan maksiat yang dia dapatkan dengan melihat aurat wanita, ya maka mana yang lebih didahulukan harusnya? Masa healingnya tetap ngotot didahulukan atau menjaga diri dari maksiat? Menjaga diri dari maksiat. Ya, maka seorang bisa menimbang kalau dilihat tempat rekreasinya itu adalah tempat-tempat yang banyak mudarat, kalau kita datang ke sana ya sudah, nggak perlu ngotot dengan hal itu. Banyak tempat-tempat healing yang juga aman, ya aman dari kemaksiatan. Contoh Bali. Ya Pak? Contoh Bali. Oh itu pusatnya itu. Iya, pakai contoh. Itu malah pusatnya itu. Wallahu a'lam. Sebelum sholat taraweh dimulai ada sholat pembuka atau sholat iftitah. Karena saya baru tahu ada sholat sunnah iftitah. Pertanyaannya apakah ada dalilnya? Nggak ada dalilnya. Bid'ah. Apakah nasionalis itu termasuk tauhid? Nah, nasionalis yang mana dulu? Kalau cuma sekedar mencintai tanah air, ya seorang cinta dengan negeri tempatnya dia lahir, maka ini perkara tabi'i. Perkara tabi'i. Bahkan meskipun negerinya adalah negeri kafir. Seorang misalnya lahir di Amerika, ya, dia tumbuh besar di Amerika, kemudian dia cinta dengan negerinya, maka ini adalah sesuatu yang tabi'i, manusiawi. Kenapa? Nabi SAW mencintai kota apa? Mekah, padahal statusnya kota Mekah itu masih apa dulu? Syirik. Ya, Nabi mengatakan ketika diusir dari Mekah, wallahi innaki la khairu ardillahi ilallah wa ahabbu ardillahi ilallah. Demi Allah, sesungguhnya kau adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah dan negeri yang paling baik di sisi Allah. Laula anni ukhrijtu minki ma kharajtu mink. Seandainya aku tidak diusir darimu, aku tidak akan pergi meninggalkanmu. Nabi cinta dengan tanah airnya. Nah, kecintaan dia terhadap tanah airnya, ya kecintaan dia terhadap tanah airnya itu menjadikan dia ingin untuk memperbaiki negerinya tersebut. Ya, dia perbaiki budaya-budaya yang nggak benar di negerinya. Ya, dia ingin untuk negerinya ini menjadi baldatun thayyibah, negeri yang baik, yang di sana menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bermaksiat kepada Allah. Itu bentuk kontribusinya dia terhadap tanah airnya. Ya, dia menjaga negerinya supaya tidak terjadi huru-hara, dia jaga keamanan yang ada di negerinya dengan dia mendengar dan taat kepada pemimpin. Itu bentuk loyalitas kita terhadap negeri, nasionalis kita terhadap negeri. Demikian di atas sunnah. Namun ada nasionalis yang memang hizbiyah bentuknya, di mana hak dan batil itu diukur dari negerinya. Oh, kalau Islam Arab itu gak tepak. Ya, sing tepak itu Islam Jawa. Yang tepak itu Islam sini, Islam Indonesia. Nah, itu dijadikan tolak ukur. Oh, budaya Arab itu gak tepak. Sing tepak budaya Indonesia, Nusantara. Jadi dia lestarikan budaya-budaya ya, yang ada di negerinya itu, meskipun budayanya itu bertentangan dengan agama. Dengan alasan apa? Kita ini cinta tanah air, NKRI, nasionalis, kita pertahankan budaya kita. Nah, ini nasionalis yang batil. Ya, wallahu a'lam. Nyambungnya tadi, pertanyaan pertama tadi, ada sebuah juga. Nabi sebelum sholat malam dia kan memulai dengan dua sholat ringan, iftitah. Itu tetap masuk rangkaian sholat malam. Nggak bisa dikatakan sholat khusus, namanya sholat iftitah. Itu masuk rangkaian sholat malam itu. Masuk rangkaian qiyamul lail. Jadi satu? Iya, itu masuk rangkaian. Berarti sebelum mulai qiyamul lail, dua rakaat ringan dulu? Iya, tetap 2 rakaat ringan ini kalaupun memang dilakukan, itu bukan sholat yang terpisah seperti sholat malam dengan sholat witir. Kan meskipun sama-sama dikerjakan di waktu malam, tapi kan itu 2 niat yang berbeda. Nah, ini nggak ada diniatkan khusus, namanya sholat iftitah, sholat Lailatul Qadar.
Bid'ah enggak? Kok ragu antum? Salat Lailatul Qadar, salat khusus dalam rangka Lailatul Qadar, bid'ah? Bid'ah. Nggak ada salat Lailatul Qadar, nggak ada. Ustadz, itu orang-orang itu salat kalau 10 malam terakhir jam 12, jam 1 ikut tarawih. Itu tarawih, bukan niatnya salat Lailatul Qadar secara khusus, bukan. Itu salat tarawih. Itu qiyamul lail berdasarkan sabda Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Lebih khusus lagi, man qama lailatal qadari imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu salat malam, bukan salat khusus Lailatul Qadar, bukan. Ya, wallahu a'lam. Jadi pertanyaannya salat Lailatul Qadar apa salat tarawih? Iftitah. Iya, dalam salat tarawih. Dalam salat tarawih. Nah, itu bid'ah ya. Iya, nggak ada sholat khusus ya, dikhususkan. 2 rakaat yang ringan tadi. Iya, ini kan dikhususkan di sini. Nah sekarang nih Ustaz, malah gini Ustaz, taraweh di sini Ustaz, itu malah gandeng. Mari kita 2 rakaat dulu kita tambah digituin, berarti tambah nemenin. Habis gitu taraweh. Iya, baru lanjut. Jadi mari kita sholat taraweh, kita mulai dengan iftitah 2 rakaat. Kita mulai dengan sholat iftitah. Ini malah berjamaah tambahan. Ya iya, ya sama saja. Nah, Sama seperti tadi. Kalau kita di sini kan ada 2 gelombang. Yang malam jam 2, kita datang misalnya, kita niatnya sholat tahiyatul masjid sama sekali kita sebelum memulai sholat tarawih. Ya bisa saja, itu kan masuk rangkaian sholat malam. Boleh. Boleh. Tapi kalau yang tadi, Itu khusus, memang dikhususkan. Nggak ada sholat khusus seperti itu. yang seperti tadi itu, mari kita buka dengan sholat kita 2 rakaat. Anda ada yang bid'ah. Nggak ada Nabi SAW yang demikian. Juga, ya, Iya. teman-teman biar pakai dalil kan ya supaya. Kalau kita niat gimana? Kenapa? Ada namanya ayat kita sholat iftitah kita juga kita niat dari imamnya sholat tarawih gitu aja. Ya sah-sah saja. Kita niatnya tetap sholat taraweh. Jadi tarawihnya itu bukan 8 rakaat 10. Ya kan memang memperbanyak sholat, nggak masalah. Iya. Cuman kalau dikhususkan nggak ada. Itu kan rangkaian dalam tarawih. Dimulai 2 rakaat ringan, dimulai mau tarawih langsung. Ya tapi kan bukan sholat yang khusus di luar taraweh. Kalau tadi disebutkan ceritanya itu memang sholat khusus yang di luar taraweh. Jadi ini jenis sholat. Jadi itu menjadi jenis sholat sendiri. Apa seperti itu? Hah? Iya, dinamai khusus. Bukan, kalau mungkin nggak tarawih, bukan nggak menjalankan 2 rakaat pendek itu. Kalau nggak akan mau tarawih, mungkin begitu. Nah, imamnya ya seperti apa yang disampaikan Hasan tadi seperti itu. Ya ala kulli hal, intinya itu menjadi jenis sholat lagi. Jadi kalau sholat malam, kita ini ketika malam melakukan beberapa jenis sholat. Sholat isya itu jenis sholat itu. Ya, kemudian sholat ba'diyah isya itu jenis sholat. Ya, kemudian ya tahajud misalnya, nanti malam kita tidur kemudian bangun lagi sholat tahajud, itu jenis sholat. Setelah itu ditutup witir, itu jenis sholat. Nah ini ada jenis lagi baru namanya iftitah. Jadi memunculkan sholat jenis baru. Ini yang kita Tapi bahasanya 2 rakaat ringan gitu. iya, tapi tetap itu bagian dari sholat taraweh. Itu tetap bagian dari sholat malam. Kalau dilakukan di bulan Ramadan ya sholat taraweh. Kalau di luar bulan Ramadan ya berarti itu sholat malam, Berarti kalau rangkaian sholat malam. Berarti kan 2, 4, 4, 3. Jadi 13 gitu. Rangkaiannya jadi 13 rakaat kita. Loh, 4, 4, 3. Ya. Nabi sholatnya masna. 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi impak ini 2, 2, 2. 2 salam, 2 salam. 2 salam, 2 salam kan 8 ya. Ditambah 3 rakaat witir. Jadi 11. Tapi yang ini tadi ditambah lagi tidak, jadi rangkaiannya itu jadi 13 gitu. Karena Ya. dia satu rangkaian. Mari kita buka dengan iftitah gitu. Ya kalau yang tadi niatnya dia tetap sholat taraweh, nggak masalah memperbanyak rakaat di sholat malam, nggak masalah. Tapi kalau menamai iftitahnya tidak. Iya,
memunculkan jenis. Tapi kalau dia sholat 2 rakaat, mari kita mulai dengan 2 rakaat ringan misalnya gitu, sah-sah saja. Ya itu masuk rangkaian tarawih niatnya. Niatnya masuk rangkaian sholat malam. Jadi kan kita ini niat ini kan ada kan, membedakan antara sholat yang satu dengan sholat yang lain. Sudah selesai tarawih, kemudian witir. Ya, ini beda niat lagi witir ini. Kita sekarang sholatnya niatnya witir. Wallahu a'lam. Saya kira cukup. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.